Dor, kamu lagi dengerin Usil. Halo Sibiligan, kembali lagi ke Usil Podcast. Udah lama nih kita gak ketemu. Udah Betul. berapa lama sih? 1 bulan ada kali ya kak. Iya ya. Lama Gara-gara banget. kita kan kemarin habis UTS tuh. Betul, kita habis UTS. Gimana UTS-nya? Tanya aku nih. Iyalah, siapa? Masa mas-mas lewat? Kalau ngomong-ngomongin UTS tuh pengen marah gitu rasanya. Kenapa? Karena susah. Jelas sih gitu. Susah. Namanya ujian. Namanya ujian. Karena Terus? yang ya namanya dosen kan ya pasti Iya. punya level soal yang berbeda. Ya emang sih. Mengpusingkan waktu UTS. Mempusingkan. Mempusing. Tapi Terus apa kayaknya enak gak sih UTS online gini? UTS online tuh enak kak. Kenapa tuh? Relasi kuat. Itu ajib sih Itu kalau ajib. online. Relasi kuat. Terus? Terus ya walaupun dosennya bilang nggak boleh buka buku nih, ya kami sebagai mahasiswa nih nggak munafik lah ya. Jadi ya tetap aja. Tapi kayaknya juga nggak ada UTS yang tutup buku emang open book semua. Betul. Soalnya kayaknya dosennya juga sadar walaupun tutup buku Percuma. nggak ada yang ngeliat juga kan. Betul. Mau dia dikerjain orang apa tinggal nyalin jawaban teman. Ini setengahnya kita curhat nggak sih kak? Iya sih. Berbagi pengalaman. Tapi ada susahnya nggak sih UTS online gini? Susahnya tuh kalau jaringannya udah mulai aneh-aneh. Oh benar Kan sih. ya namanya di rumah udah pakai wifi. Jadi ya kan kita nggak tahu kan Iya. gimana jaringan di sananya. Kan ini ada pengalaman tentang nggak enaknya UTS nggak? Ada sih. Kemarin itu wifi sempat problem gitu. Padahal deadline tinggal 2 menit. 2 menit. Wifi-nya Tinggal submit tuh. Tinggal submit. Tapi Tiba-tiba not internet access. waduh, Kuota habis. Nggak ada pulsa. Wifi problem. panik nggak? Panik deh. Panik lah. Terpaksa ngutang kuota ke provider. Provider, Adalah pokoknya Telkomnet. Oke. Jadi karena wifi trouble nih udah Iya. tinggal 2 menit ke provider Iya. harus dulu Iya. Apa tuh? ngutang dulu ke provider ini. Iya. Dan parahnya tuh tetap telat. Iya dong. Telat beberapa menit. Tapi untungnya masih bisa masih bisa dikumpul. Tapi kumpulnya itu kan ada kolom komen tuh di bawah. Sambil ditulis juga alasan telat kenapa. Alasannya. Iya sih. Kalau yang dosen kayak gitu masih aman sih kak. Kan ada dosen Iya. yang kayak misal deadline jam 4 nih, terus jam 4 tuh yang udah bener-bener ditutup. Oh iya itu. Kan lebih menyebalkan ya. Itu susah sih. Apalagi jaringan setiap orang kan beda-beda ya. Betul. Juga kan kecepatan orang mengerjakan soal. Kecepatan gitu. Kecepatan gitu. Itu juga beda-beda kemampuan orang mengerjakan soal. Kemampuan orang mencontek, menyalin jawaban itu Bukan mencontek kak. berbeda-beda. Apa tuh? Relasi. Oh iya, relasi. Relasi yang kuat itu harus. Menjalin relasi itu baik. Baik, sangat amat baik. Tapi denger-denger bakal ada kuliah hybrid ya? Bukan dengar-dengar lagi nih kak. Emang udah terlaksana Oh, nih udah mulai Senin terlaksana. kemarin. Udah Wih. ada kuliah hybrid dan mungkin beberapa teman-teman di sini udah ngikutin kuliah offline juga. Tapi tahu nggak sih kalau tuh? kuliah offline itu kadang kudu diperhatiin juga. Kudu diperhatiin. Iya, Kak Danu kan ada pengalaman Iya. offline nih. Yang jelas berangkat ke kuliah kan ke kampus jangan mepet-mepet. Betul. Terus kerjain tugas juga jangan mepet-mepet juga lah. Soalnya kan kadang waktu di kelas itu sering dibahas juga, ditanya-tanyain kan. Review materi gitu ya. Kalau belum ngerjain gimana? Nggak kayak kuliah online. Itu biasanya kan dikasih batas waktu lama, Iya. terus tinggal kumpul aja. Betul. Kadang. Nah susahnya di situ. Jadi kalau misal udah offline nih, sebagai Kak Dandu yang udah ngerasain offline kan, harus sebisa mungkin nge-manage waktu. Mulai Bener dari banget. sebelum
kuliah sebelum kelas mulai, terus tugas-tugasnya juga harus diperhatiin ya Kak. Iya bener banget. Misalnya nih ada kelas jam 7, kudu berangkat minimal 15 menit sebelum kelas lah. Tergantung jarak juga sih. Tergantung jarak kosan atau rumah teman-teman ya. Jangan sampai bangun siangan yang jelas. Betul. Soalnya ada beberapa dosen dia nggak bisa telat 1 menit pun. Pokoknya udah lewat. Kalau dosen itu udah masuk kelas, ada mahasiswa yang telat, itu nggak dibolehin masuk. Berarti mahasiswanya nggak boleh ikut kelas hari itu tuh? Enggak. Wow. Dihitungnya alfa. Wow. Susah Mungkin nggak? kalau online kita masih, aduh maaf ada trouble ini. Kayaknya pengalaman banget. Gua sering ngalasan Mas Dia. Enggak sering, tapi beberapa pernah. Enggak sering sih, cuma Hampir setiap hari. Enggak. aduh. Ya kalau online ya gitu sih Kak, masih bisa alasan ini itu segala macam. Cuma kan ya Iya. pengalaman yang kadang sendiri udah telat nggak bisa masuk kelas nih. Iya, juga kan kalau misalnya kuliah offline, bangunnya mepet-mepet jam kuliah nih, udah mending nggak usah mandi aja deh daripada telat. Kehitungnya alfa gitu kan. Nggak apa-apa ya daripada Iya, mandi rapi sampai kampus Nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Nggak dapet nilai. Heeh. Dan juga jangan sampai ketiduran di kelas sih. Soalnya bisa auto E. Atau jadi Bisa. kalau teman-teman yang kebiasaan online masih join tidur, ya mungkin dimanfaatkan selama online ini. Tapi kalau udah offline gimana Kak? Jangan sampai. Soalnya apa ya? Bahkan bisa jadi kalau ketahuan ketiduran tuh, kedepannya nggak boleh ikut mata kuliah itu lagi Berarti sama dosen itu. misal nih Kak, pertemuan pertama masih vibes-nya liburan gitu kan. Terus udah masuk kelas nggak telat nih, tapi aku tidur di kelas. Terus pertemuan selanjutnya ada dosen yang nggak ngebolehin. Gue bisa jadi sih kayak gitu. Berarti Bisa. sia-sia dong. 1 semester itu di mata kuliah itu kamu kayak percuma gitu. Udah ngambil mata bayar, kuliah iya itu, udah bayar bayar penuh SKS. juga, tapi nggak dapet nilai. Nggak dapet nilai, iya sih. Sangat amat disayangkan ya. Berarti harus benar-benar bisa nge-manage waktu nih kalau Iya, kuliah yang pasti. offline harus. Apalagi mungkin teman-teman ada kesibukan kepanitiaan apalah atau organisasi apa UKM. Itu kan ya nggak bisa dipungkirin kalau misal rapat atau ada pertemuan sampai malam. Belum nanti ngerjain tugas. Nah bener. Tugas mahasiswa semester atas. Ya begitulah. Begitulah. Sangat Pokoknya memusingkan. dan juga kalau mau dapat tambahan poin nilai nih, kalau guru nerangin depan ngasih soal, sering-sering lah jawab pertanyaan, terus ngerjain soal di depan, itu dapat nilai tambahan juga dari dosen. Oh, berarti bisa mungkin aktif ya? Iya betul. Aktif. Tapi ada juga dosen yang nggak ngelihat itu sih. Jadi murni dari nilai tugas Iya UTS ada. gitu. Jadi setiap dosen itu kan kriteria penilaiannya beda-beda. Beda-beda, betul. Ya, kalau yang ada poin-poinnya gitu lumayan enak ya. Enak sih. Tapi kadang kalau Kak Deni silakan maju ke depan, tapi nggak bisa. Gimana itu, nih Kak? itulah pentingnya relasi. Tapi kan kalau misal kita offline, Ya ada triknya. gimana nih? Trik lagi nih. Temen yang pintar suruh maju ke depan, duduk paling depan tuh, ngerjain dulu. Kita di depan sok-sok mikir. Terus? Ntar kalau dia udah selesai, diputer aja. Oh, I know ya. Yang bukan paling depan sih, bangku nomor 2. 2, Yang penting 3 gitu ya? Yang penting ada temen di depannya yang nutupin ke arah dosennya. Oh, oke. Itu mungkin Itu trik curang sih. curang. Kalau bisa jangan pakai trik itulah, belajar. Dimaksimalkan. Jangan kayak aku. Jangan kayak aku juga. Emang kenapa? Ya, namanya kuliah online, pasti adalah Violeta tolong jawab soal ini kayak maaf Bu, aku ngetik ya, maaf Bu, ini mic saya bermasalah. Itu udah alasan klasik banget lah. Alasan klasik atau Kalau nggak jaringan. Terus tiba-tiba aku keluar nih, kayak misalnya Violeta, ayo jawab soal ini. Terus kayak aku tik keluar dari room. Terus Aduh, nggak benar. ini jangan dicontoh, supaya ini jangan dicontoh. Pertemuan 5 menit setelahnya itu kayak
maaf Bu, tadi mati lampu, nggak ada ke kota gitu. Itu nakalnya ya. Ini teman-teman nggak boleh ngikutin sih, karena kita udah mau offline kan, jadi harus dipersiapkan materinya. Terus tadi tips dari Kak Dandung nih, Iya. itu sangat amat bermanfaat. Dan kalau online itu kan telat masih kayak alasan juga enak. Kalau offline mau alasan apa coba? Alasan apa? Mau apa? Alasan nolongin nenek-nenek nyebrang gitu kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Padahal mukanya masih belum mandi nih kan kelihatan. Kalau nggak muka apa rambut masih basah habis keramas gitu kan. Habis dari mana? Tadi kejebak macet Bu. Itu kok masih basah rambutnya? Nggak, Oh, padahal hujan mau di panas. sini? Nggak Padahal panas mungkin. kan nggak mungkin. Pokoknya yang jelas jangan apa ya? Jangan aneh-aneh aja lah. Jangan aneh-aneh. Jangan nyepelein waktu yang jelas. Jangan suka nunda-nunda kayak saya. Jangan dicontoh. Jangan dicontoh ya. Tapi nih Kak Dandung, ngomong-ngomong Iya. kan tadi masalah telat itu karena takut dosennya nggak mau menerima masuk kelas nih. Tapi karena kita sekarang sistemnya ada yang baru nih, kan kita udah harus masuk itu pakai surat izin kan atau entry pass. Jadi sepengalamanku nih, karena kemarin aku kuliah luring di kampus 2 hari. Jadi tuh sebelum masuk kampus itu harus menunjukkan entry pass-nya. Jadi mungkin kalau teman-teman berangkatnya mepet nih, terus harus menunjukkan entry pass di satpamnya kan, itu bisa jadi kendala juga sih, kan lama tuh. Belum nanti buka login ke webnya, terus masukin NPM dan segala macam, itu cukup memakan waktu. Jadi ya itu benar kata Kak Dandung, jangan sampai datangnya mepet, terus bisa mungkin disiapin tuh. Kak Dandung ngambil kelas hybrid nggak sih? Kebetulan enggak. Kebetulan nggak, oke. Buat teman-teman yang ngambil kelas hybrid, semangat. Ini tipsnya boleh banget sih diambil, karena ya melihat situasi lokasi kampusnya juga sangat amat lebar. Parkiran susah nggak sih Kak nyari? Susah sih. Kadang kudu ke ujung dulu. Ke ujung, padahal Iya. kelasnya di lantai berapa? Iya. Itu yang bikin lama juga sebenarnya nyari parkiran yang kosong sih. Jadi kalau dapat ujung jalannya ke kelas kudu lari juga. Lari, nanti harus naik tangga lagi. Naik, aduh capek pokoknya. Tapi Kak ngomong-ngomong, kalau udah kuliah offline nih, semisal kita mensimulasikan kita sudah kuliah offline, kita tuh ada di lantai berapa sih biasanya kelas? Biasanya kalau Kebanyakan. untuk prodi kita sendiri ada di lantai 2 sama 3 sih. Lantai 2 sama 3 itu untuk teknik sipil. Iya. Oh, berarti yang basement itu untuk Biasanya kalau basement itu untuk laborat, ada laboratorium sama untuk teknobio. Iya. biologi. Iya. Oh, berarti kita lebih banyak di lantai 2 sama 3. Iya, betul banget. Ya, mengingat lantai 2 dan 3 nih kebanyakan kelas kita. Jadi kalau telat Bayangin aja lah tuh. Kelas tinggal kurang 2 menit. 2 menit. Posisi lagi masih di parkiran. Terus lari tuh dari parkiran ke udah lari ke kampusnya sendiri itu jauh. Jauh. Belum naik tangganya. Iya kalau tangganya sepi. Kalau rame, Nah, udahlah habis lah di tangga itu. Apalagi kelas salah satu dosen ini nggak bisa masuk. nah itu. Itu parah sih. Sangat amat disayangkan. Jadi jangan sampai lah, kita harus mempersiapkan nih. Doakan teman-teman buat semester depan kita bisa ketemu di kampus, kita bisa kuliah offline sama-sama. Karena yang sekarang kan masih beberapa ya yang daftar aja, sama kuotanya juga nggak banyak kan. Jadi semoga semester depan kita bisa kuliah sama-sama di kampus. Amin. Karena dengar dari ceritanya Kak Dandung nih di podcast sebelumnya, terus lanjut ke podcast ini tuh apa ya, kayak asik banget gitu loh kuliah di kampus. Iya asik. Cuma ya itu susah di ujiannya sih Susah di ujian. kalau offline. Betul sih. Sudah bisa membayangkan. Ujian, terus nanti masih ada rapat atau acara lainnya. Nah, Capek. itu sih yang apa kalau susahnya kuliah offline. Misal ikut banyak kegiatan, rapat sampai malam, terus paginya kudu kelas lagi, itu pasti capek banget. Capek banget. Benar sih Kak. Karena aku kemarin praktikum nih, walaupun ya cuma 2 hari lah ya kasarnya. Aku praktikum kebetulan dapat di hari Senin Selasa. Dan jadwal kuliahku tuh padat tuh di Senin Selasa. Ya kan udah dapat izin juga dari kampus. Tapi aku berangkat ke kampus itu
Ini karena aku niat ya. Berangkat itu jam 6:30. Atau enggak sih, aku berangkat dari rumah 6:15. Terus sampai kampus tuh 6:30. 6:30 terus aku belajar sama teman-teman nih buat pretest di praktikum. Terus praktikum lah sampai jam 4, jam 5. Terus habis itu aku masih lanjut ada kegiatan di luar kampus. Dan hari berikutnya masih praktikum lagi, berangkat jam 6:15 lagi. Dan baru 2 hari itu capek banget, jujur. Jelas sih. 2 hari capek banget. Soalnya kan juga praktikum kan juga banyak juga kan kerjaannya. Apalagi praktikum yang aku luring itu ke lapangan gitu loh Kak, keluar kampus. Itu praktikum kan seharian juga kan ya? Betul. Abis praktikum seharian, terus ada rapat segala macam. Pasti bakal capek. Capek banget sih. Sebenarnya tapi ikut banyak kegiatan gitu juga nggak selamanya negatif sih. Juga betul. Banyak manfaatnya. Ya, kalau dibilang ikut banyak kegiatan capek, pasti capek. Tapi kan di satu sisi kita ikut banyak kegiatan juga ada alasannya nih Kak. Pengen nambah relasi lah, pengen nambah pengalaman dan segala macam. Jadi ya ada sisi positif yang bisa diambil, tapi juga harus ada risiko yang diterima juga. Iya betul banget. Apalagi kuliah offline juga sama sih halnya kayak gitu. Kita mungkin materinya bisa lebih paham nih kuliah offline, tapi ya resikonya kita bisa lebih capek. Kalau online kita cuma sekedar join, kalau offline kita harus mempersiapkan segalanya. Dan kalau offline juga mau nggak mau kudu aktif juga sih. Soalnya dosen juga kadang sering nunjuk. Kalau online kan bisa alasan tuh kalau ditunjuk. Kalau offline mau alasan apa? Random gitu gak sih kan nunjuknya? Iya bener banget. Serem ya. Bener. Serem tiba-tiba ditunjuk. Nyawa belum kumpul ditunjuk kan repot. Dari Kak Dandung ada tips lagi gak nih? Kalau dari aku kayaknya udah gak ada lagi deh. Berarti kita harus pintar nge-manage waktunya. Terus jangan sampai telat, itu penting. Terus tugas-tugas itu juga harus sesegera mungkin dikerjain. Jelas. Kalau misal karena kita nih sekarang sistemnya harus pakai entry pass dan segala macam, jadi sebisa mungkin tuh disiapin. Karena entry passnya kan di HP nih, jadi mau nggak mau di awal itu HP udah harus standby. Kalau nggak bisa juga tuh waktu sebelum berangkat kamu login, kamu screenshot. Oh iya sih, bisa sih. Bisa tuh. Tapi kan entry pass ini nggak bisa. Misal aku screenshot kemarin terus aku pakai hari itu nggak bisa, kan ada tanggal-tanggalnya kan. Iya benar. Jadi login dulu sebelum berangkat. Entry pass itu nggak bisa dipakai main-main juga guys. Iya betul banget. Jadi harus dimanfaatkan sebijak mungkin. Dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang pastinya. Udah harus vaksin, itu harus banget. Terus kalau misal teman-teman dari luar Jogja nih baru datang H-1, ya sebisa mungkin antigen atau bisa PCR juga, karena itu kebijakan dari kampus juga. Mengantisipasi semuanya lah supaya kita sama-sama sehat, sama-sama terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang jelas jalani protokol kesehatan aja deh. Bawa jas hujan jangan lupa, karena kita musim hujan. Iya benar banget, soalnya lagi susah ditebak ini cuacanya. Betul. Kadang tiba-tiba panas, kadang tiba-tiba hujan deras, badai, kayak petir. dia gak sih Kak, susah ditebak? Aduh. Tidak. Kenapa jadi curhat? Mohon maaf. Enggak. Ya emang sih sekarang musim penghujan, jadi harus jaga stamina. Bawa jas hujan. Jangan telat makan juga. Jangan telat makan, karena kalau sakit kalau sakit gak ada yang nyakitin aku. Gak ada yang nyakitin Kak Dandung. Tapi nyakitin aku. Tapi udah tersakiti sih. Aduh. Ini nanti kita bisa bahas di luar podcast ya guys. Kalau mau tahu ceritanya Kak Dandung. Mending gak usah sih. Oh gak usah. Sakit doang. Sakit. Oke, mungkin sekian dulu tips and trick untuk kuliah offline. Dan sekarang kita lagi menjalani hybrid dari kita berdua. Mungkin kalau teman-teman ada tambahan nih, bisa nulis lah di bawah kolom komentar. Atau betul banget, nanti bisa kasih komen ke IG himpunan. Kita mau bahas apa lagi nih, penasaran tentang kuliah hybrid gimana, dari pengalaman teman-teman yang langsung hybrid. Bisa banget teman-teman komen, terus nanti kita undang nih teman-teman angkatan 19, 20 atau bahkan angkatan 21 nih. Bisa banget. Bisa sih. Kenalan gitu ya Kak. Iya, siapa tahu kan punya relasi baru. Relasi baru, menambah relasi. Iya, menjalin relasi itu baik guys.
sangat amat baik. Ya udah, sekian dulu podcast dari kami. Jangan lupa nonton episode selanjutnya ya. See you. Makasih ya udah dengerin. Jangan lupa usil bareng kita.